Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tia Sunda Sayani dari Institut Agama Islam Negeri Surakarta, jurusan Pendidikan Anak Usia Dini. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang Calistung. Calistung adalah singkatan dari membaca, menulis, dan berhitung. Di sini saya akan menjelaskan Calistung untuk anak usia dini dan media Calistung untuk anak usia dini. Calistung terdiri dari 3 kata, yaitu membaca, menulis, dan berhitung. Membaca permulaan adalah tahap awal belajar membaca pada anak usia dini yang difokuskan untuk mengenal huruf-huruf atau simbol-simbol. Tahap membaca untuk anak usia 4-6 tahun diantaranya yang pertama yaitu tahap fantasi, di mana anak suka membawa buku kemana-mana. Tahap yang kedua yaitu tahap konsep diri, di mana anak pura-pura membaca buku. Tahap yang ketiga yaitu tahap membaca antara, dan tahap yang terakhir yaitu tahap lepas landas dan tahap independen. Sedangkan menulis permulaan adalah tahap awal dalam belajar menulis yang difokuskan dalam penulisan huruf, kata, dan sebagainya. Tahap menulis permulaan untuk anak usia dini diantaranya yang pertama yaitu scribbling text, seperti anak suka mencoret-coret. Oleh karena itu, karena tahap ini anak suka mencoret-coret, sebagai orang tua lebih baik menyediakan media untuk anak agar anak dapat menuangkan idenya di tempat yang benar. Tahap yang kedua yaitu linear repetitive text, seperti anak sudah mulai suka untuk menulis seperti bentuk horizontal, huruf yang terpisah, dan sebagainya. Tahap yang ketiga yaitu random letter text, seperti anak membuat huruf yang ia kenal seperti huruf dalam namanya, seperti anak menulis huruf U dan anak mampu mengungkapkan bahwa itu huruf U. Tahap yang terakhir yaitu letter name or phonetic reading, di mana pada tahap ini anak sudah mampu menulis huruf namanya sendiri. Pengertian Calistung yang ketiga yaitu konsep matematika. Pada tahap konsep matematika diantaranya yang pertama mencocokkan atau matching, di mana anak mampu mencocokkan gambar yang telah disediakan. Tahap yang kedua yaitu mengelompokkan, seperti mengelompokkan, anak mampu mengelompokkan benda-benda berdasarkan warna, bentuk, ukuran, dan sebagainya. Tahap yang ketiga yaitu mengurutkan atau seriasi. Pada tahap ini anak mampu mengurutkan benda dari yang kecil ke besar atau sebaliknya. Cara memberikan pembelajaran Calistung untuk anak usia dini ada yang pro dan juga kontra. Menurut pendapat kontra, pendidikan Calistung jangan sampai dikenalkan kepada anak usia dini. Kenapa? Pada anak usia dini, anak di bawah usia 7 tahun belum mampu berpikir konkret, sehingga dapat membebani anak usia dini. Kegiatan Calistung memerlukan cara berpikir terstruktur, sehingga jika anak diberikan pembelajaran tersebut di PAUD dan juga dibebani PR oleh gurunya, anak akan terbebani dan tidak dapat bermain sesuai dengan perkembangan anak, sehingga anak menjadi dilema karena tidak bahagia dan menikmati hidup mereka. Karena pada dunia anak itu bermain dan bermain. Oleh karena itu, jika orang tua ataupun guru memberikan pembelajaran Calistung kepada anak, anak akan terbebani dan anak tidak dapat berkembang sesuai dengan usianya. Selain itu, jika diberikan pembelajaran Calistung pada usia di bawah 7 tahun, nanti anak ketika umur SD kelas 2 atau 3 itu anak akan merasa bosan. Dapat pro, anak belajar Calistung sejak usia dini bisa dilakukan dan membuat mereka bahagia. Di masa Golden Age, anak harus mendapatkan stimulus yang tepat agar mereka benar-benar dapat menjadi generasi yang emas.
Kuncinya yaitu cara yang dilakukan untuk mentransfer pengetahuan calistung kepada anak, yaitu dengan menggunakan metode yang tepat dan juga efektif, tanpa mengesampingkan kesenangan anak, dengan mengikuti dunia anak-anak, yaitu bermain. Jadi, pembelajaran yang dilakukan dengan menyenangkan tanpa membebani anak itu sendiri. Jika anak tidak diberi pembelajaran calistung sejak dini, atau pada pendidikan anak usia dini di PAUD atau di TK, anak akan kesulitan ketika mereka masuk ke SD, di mana dalam kurikulum SD, anak harus mampu belajar sendiri, dan mereka langsung menerima pembelajaran dengan buku paket. Oleh karena itu, guru mengharapkan anak mampu belajar sendiri. Oleh karena itu, jika anak tidak diberikan pembelajaran calistung dari dini, anak akan ketinggalan teman yang lainnya ketika berada di bangku SD. Pertama, kita siapkan kardus supermi. Kemudian kita gunting dengan sisinya seperti ini. Kemudian kita siapkan kertas origami dan tutup toples. Kali ini saya menggunakan tutup toples So Nice. Setelah itu kita jiplak di atasnya. Kemudian kita gunting. Setelah digunting seperti ini, kita juga menjiplak di atas kardus untuk alasnya ini nanti. Sebelum kita lekatkan, kita tulis huruf yang akan kita ajarkan kepada anak. Kali ini saya akan menulis huruf A. Setelah kita tulis huruf A, kemudian kita tempelkan di alasnya ini. Kemudian kita potong ini kreketan tas, kreketan seperti kayak di tas itu. Dan kita lem di belakangnya. Yang telah kita siapkan dapat kita hias sesuai dengan kreasi masing-masing. Jangan lupa jarak antara kreketan satu dengan yang satunya harus sama ya guys, karena nanti ini buat tempat huruf-hurufnya tadi. Jadi seperti ini. Setelah kertas HVS terbagi menjadi dua, kita siap menggambar. Kali ini saya akan menggambar peralatan sekolah berupa pensil, setelah itu nanti anak diminta untuk menebelkan huruf P. Selesai. Pertama kita siapkan kertas origami, kemudian kita gambar bentuk geometri. Di sini saya akan membuat segitiga. Di sini juga ada bentuk lainnya seperti ini. Kemudian kita gunting. Ya. Kemudian kita paskan dulu antara kardus dengan bentuk-bentuk geometri yang telah kita potong. Setelah itu kita potong sisi kardus atas dan juga bawahnya. Dalam membuat papan ini kita dapat menggunakan dua cara, yaitu dengan menggunakan kreketan atau menggunakan lem. Jika menggunakan kreketan itu dapat dibongkar pasang, sedangkan lem tidak, karena dia akan permanen menempel di sini. Kali ini saya akan menggunakan lem kertas untuk menempelkan geometri ini. Kita tempel, kemudian di atasnya kita taruh cup kecil ini. Dan kita tempel menggunakan plaster bolak-balik.
Setelah cup kita tempel di atas bentuk-bentuk origami geometri ini, kemudian kita tulis angka 1 sampai 5. Setelah kita tulis angka 1 sampai 5, ini sudah jadi. Media berhitung untuk anak usia dini ini sudah selesai, guys. Selain itu, kita dapat menghias papan-papannya atau kardusnya ini. Kali ini saya tidak akan menghiasnya. Cara memainkan papan ulat ini yaitu dapat dibongkar pasang seperti ini. Seperti ini, sehingga anak dapat memasang ataupun melepas huruf-huruf yang ada di sini, dan juga anak dapat merangkai papan ulat sehingga anak tidak merasa bingung. Cara memainkannya yaitu ini dapat dibuka seperti ini. Kemudian jika kita bilang suruh ambil huruf A, anak dapat memasangkan di papan ini. Untuk media tulis, saya membuat LKA seperti ini. Di sini temanya yaitu sekolah. Saya memperkenalkan kepada anak mengenai pensil, buku, ataupun papan tulis. Cara menggunakan media ini yaitu huruf P yang diberi titik-titik ini akan kita tempeli beras yang kita lem menggunakan lem kertas, dan jadinya akan seperti ini. Dengan media ini kita dapat mengajarkan anak untuk menulis dengan cara bermain. Media ini berfungsi untuk memperkenalkan bentuk-bentuk geometri kepada anak. Selain itu, berguna untuk memperkenalkan warna kepada anak. Cara menggunakan media ini, kan di atasnya sudah ada cup-cup. Kita dapat mengisi cup-cup ini sesuai dengan angka yang ada di bawahnya. Seperti angka 1 kita isi 1, angka 2 kita isi 2, dan seterusnya. Selain itu, kita juga dapat bermain mengelompokkan warna sesuai warna-warna yang ada di bawahnya, seperti warna pink, kemudian warna kuning, kemudian warna hijau, warna biru, warna merah, dan seterusnya. Terima kasih. Fungsi media calistung yang telah saya buat sudah tertera di bawah ini. STPPA yang digunakan yaitu usia 5-6 tahun diantaranya. Sekian sedikit pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.